Baiklah, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang materi laundry-nya, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Untuk anak-anak kelas 12. Ya, jadi sayang sekali ya tidak sesuai rencana, di mana di awal kita sudah dijadwalkan pada pertemuan kali ini sebenarnya untuk mata pelajaran produktif itu kita sudah melaksanakan praktek. Ya, cuman sesuai dengan keadaan sekarang di mana Bali kembali zona merah. Ya, jadi kita harus melanjutkan pembelajaran ini menggunakan Zoom kembali ya. Mudah-mudahan kondisi ini segera membaik ya, sehingga kita bisa segera melaksanakan praktek di sekolah. Nah, sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, jadi kita membahas sebagai seorang valet. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas, mudah-mudahan kalian masih ingat dengan materi pembelajaran karena jeda hari raya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan lancar kemarin acaranya. Nah, jadi kemarin kita membahas mengenai valet, di mana valet melaksanakan step-by-step prosedur pick up gas laundry. Tahapan yang sudah kita pelajari itu tahapan persiapan sebagai seorang valet sampai di persiapan formulir. Nah, formulir yang digunakan di sini sudah kita bahas, ada laundry list yang ditampilkan di depan. Ada beberapa informasi yang terdapat di laundry list ini juga sudah kita pelajari, seperti untuk mengingat bagian daripada header atau kepala suratnya, bagian atasnya, informasi apa saja yang dilengkapi, bagaimana melengkapi, itu sudah kita bahas secara jelas. Di mana di bagian atas di sini ada nama petugas atau siswa nanti, nomor ujian, ya, nama tamu, nomor kamar, tanggal penerimaan cucian, tanggal pengembalian cucian, nomor atau kode ini apa maksudnya, itu sudah kita bahas, sampai ke jenis layanan yang terdapat di dalam formulir laundry list. Di sini ada 3 layanan pada umumnya di suatu laundry. Ada regular service, ada express service, ada urgently service. Itu yang sudah kita pelajari. Pak harapkan kalian lebih aktif membaca dan mempelajari kembali pemahamannya karena waktunya singkat. Ya, di mana dalam header ataupun formulir ini terdapat beberapa informasi seperti tanggal penerimaan cucian dan juga pengembalian. Tanggal pengembalian ini dapat kita tentukan dari layanan yang dipilih oleh tamu. Itu dia. Jadi dari layanan yang dipilih oleh tamu, otomatis kita dapat menentukan kapan cucian tamu itu akan kita kembalikan. Jadi nanti kalian melengkapi date of finish ini dari layanan yang dipilih oleh tamu. Karena di jenis-jenis layanan atau type of service ya yang dimiliki di suatu laundry itu sudah ada ketentuan waktu pengembalian dan biaya yang harus dikenakan ke tamu. Jadi itu dia. Dari 3 jenis layanan ini, regular service, express service, urgently service. Itu kan sudah ya. Kalau kalian mengikuti pembelajaran sebelumnya, itu sudah kita bahas. Selanjutnya, mengenai layanan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan contoh pengisiannya, bisa kita perhatikan kembali. Tampilannya ada di depan, kalau kalian perhatikan, atau di layar monitor kalian.
Jadi ada nama siswa, nanti silahkan diisi, nomor ujiannya, silahkan kalian melengkapi, nama tamu, nomor kamar, tanggal pelaksanaan, tanggal penerimaan cucian, tanggal pengembalian. Ini ditentukan tanggal 19. Ya, karena pembelajaran sebelumnya ini kan Agustus. Karena tamunya memilih regular service. Sesuai dengan ketentuan service tersebut, kita ingat kembali di mana one day service atau regular service itu ada ketentuan jika cucian diambil sebelum jam 12, jadi bisa dikembalikan pada hari yang sama, jam 6 sore. Tetapi jika tamu menyerahkan cucian setelah jam 12, cucian akan dikembalikan keesokan harinya dengan harga yang tertera di laundry list atau normally price. Ya. Untuk express service, layanan yang kedua itu dia lebih cepat, kurang lebih 3-4 jam, tetapi ada tambahan biaya 50% dari harga normal yang tertera di laundry list. Misalnya, jaket 15.000, berarti ada tambahan 50%, berarti ada tambahan di sini 7.500 ditambah 15.000, jadi 50% tambahan biayanya. Ya, nanti kita coba menentukan biayanya. Selanjutnya ada urgently service. Ya, ini layanan yang paling cepat dimiliki oleh suatu laundry biasanya. Ya, nah ini biasanya 1-2 jam sudah selesai penanganannya. Tapi biayanya juga lebih mahal. Tambahan biayanya 100%. 100%. Ya, surcharge-nya. Sehingga kalau tamunya memiliki cucian jaket seharga 15.000 harga normalnya, kalau dia memilih urgently service ada tambahan biaya 15.000 lagi. Itu dia. Ya. Berarti 30.000 dia bayar untuk satu jaket. Itu urgently service karena selesainya dalam waktu 1-2 jam. Nah, itu pembelajaran yang sudah kita pelajari, Pak hanya mengingatkan kembali, kita lanjut kembali tentang pengisian bagian di dalam kolom laundry list. Kalau kita perhatikan di dalam kolom laundry list, di sini, informasi yang terdapat adalah ada nomor itemnya, nomor barang-barang atau jenis-jenis barangnya. Yang kedua ada item atau jenis barang yang dicuci. Description jenis barang yang dicuci, penjelasannya. Di sini ada jaket, jas, kemeja, t-shirt, dan lain sebagainya. Masih banyak ke bawah ini. Ya, jenis-jenisnya. Selanjutnya, ada laundry process di sini. Informasi tentang laundry process. Penanganan laundry apa saja yang dimiliki di laundry tersebut. Di sini atau di sekolah kita mencantumkan ada 3 proses penanganan yang dimiliki. Yang pertama itu laundry. Apa itu laundry? Normally washing process with the main supplies water and detergent. Kan itu dia. Ya. Jadi penanganan pencucian secara umum atau normalnya dengan bahan utama seperti air, deterjen, seperti pencucian biasanya yang kita lakukan. Ya, itu laundry-nya. Terus kita punya proses penanganan yang kedua, itu ada pressing only. Ya, jadi pressing only ini penanganan hanya penyetrikaan saja. Ya, jadi laundry process pressing only. Jadi di sini hanya untuk proses penyetrikaan saja, tanpa ada proses pencucian. Jadi ada tamu yang pakaiannya dimasukkan ke
bag ataupun koper, dia tidak kotor tetapi lecek atau kurang rapi, dia hanya minta untuk di pressing saja, disetrika saja. Jadi banyak kejadian seperti itu di hotel ya. Sehingga ada pressing only. Ya. Only pressing the item. Jadi hanya menyetrika saja. Ya, without washing. Selanjutnya ada dry cleaning. Penanganan dry cleaning adalah specially washing process with the main supply, steam, and solvent. Jadi penanganan pencucian khusus dengan bahan utama di sini dia menggunakan uap dan laundry solvent, minyak khusus pencucian. Itu dia. Jadi bahan utamanya dia mencuci di sini bukan air. Bahan utamanya di sini uap dengan solvent. Ya. Jadi dia diuap, pakaian itu diuap dengan mesin dry cleaningnya. Itu dia. Nah, ini 3 laundry proses yang kita punya atau yang tertera pada laundry list yang nanti akan kita pergunakan dalam proses praktek. Ya. Kenapa ini harus kalian pahami? Nanti ketika kalian praktis ataupun praktek, kalau tamu nanya, what kind laundry process do you have? Jadi layanan atau penanganan proses apa saja yang kamu punya, ini yang kalian jelaskan. Ya, have 3 kind laundry process: laundry, pressing only, and dry cleaning. Kita punya 3 proses penanganan di sini. Jadi seperti itu kalian menjelaskan ke tamu. Yang pertama laundry, apa itu laundry? Kalian menjelaskan seperti yang tadi Pak jelaskan, boleh dikembangkan kembali. Apa itu pressing only? Apa itu dry cleaning? Itu nanti praktis yang dilaksanakan, prakteknya dalam percakapan. Jadi kalian sebagai seorang petugas valet, kalian harus paham ini produk kalian yang ditampilkan ini produk yang harus kalian pahami. Sama kalau kalian sebagai waiter atau waitress, ini yang ada di menunya. Ya, jadi tamunya nanya, oh pakaian saya seperti ini, bagusnya ditangani atau diproses dengan cara mana? Nah, seperti itu. Ya, pakaian saya tidak kotor, tapi lecek. Oh, pressing only. Kenapa? Kita udah bisa memberikan alasan. Ya, oh bahan pakaian saya dari sutra. Ya, mudah rusak. Apa yang bagus? Oh, dry cleaning. Itu yang kalian tentukan nanti. Kalian harus bisa mengidentifikasi juga layanan apa yang cocok atau yang tepat untuk cucian tamu tersebut jika tamu tersebut meminta saran kepada kalian. Ya, itu mengenai laundry proses, ya penanganan laundry yang dimiliki atau yang tertera pada form laundry list-nya. Selanjutnya kita perhatikan di kolom selanjutnya ada count. Di dalam count ada 2 kolom, in-house guest laundry dan outside guest laundry. Kita menjumlahkan, di sini dia dimasukkan ke tamu yang menginap di hotel atau tamu yang tidak menginap di hotel. Kalau tamu yang menginap di hotel, kita tambahkan di in-house guest laundry. Kalian isi jumlahnya nanti. Oh, tamunya dia mencuci jaket. Berapa jumlahnya? 2 pieces, 2. Tulis di sini 2. Itu untuk count, penjumlahan daripada itemnya. Pakaian, jenis pakaian yang dicuci. Misalnya t-shirt. Berapa jumlah t-shirtnya? 1, kalian cukup tulis di sini 1. Nanti Pak berikan contohnya yang sudah diisi. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada total charge, total biaya yang dikeluarkan per item. Seperti tadi, kalau tamu mencuci jaket, dia memilih laundry, prosesnya, jumlahnya misalnya 1, berarti ini kan 10.000 dia. 10.000 dikali 1, berarti di total charge 10.000 masuk. Kalau 2,
Berarti 20.000 di sini. Itu informasi yang ada di dalam kolom laundry list di bagian atas. Ya, kita mungkin bisa perhatikan, mungkin contoh di sini bisa ditampilkan. Nah, sebagai contoh kita perhatikan sekarang. Nanti biar nggak bingung kalian mengisi formulir ini, ya. Karena kalau lewat kalian 1 poin nanti bisa bingung dalam pengisian. Dilihat dari data informasi di bagian kop ataupun kepala formulir, di bagian atas ini sudah dilengkapi. Nama tamu Mr. Smith, terus room number, di sini ditulis 405, terus tanggal kejadiannya di sini September, ya 28, 2020, terus date receipt-nya sama, date finish-nya di sini ditentukan 29, 2020, 1 hari. Karena di sini dia milih, anggap saja tamunya dia menginginkan regular service. Anggap tamunya menyerahkan setelah jam 12. Jadi kalau dia menyerahkan sudah lewat jam 12, kan besok dikembalikan. Sehingga kita tulis di sini tanggal pengembaliannya tanggal 29. Kalau tamunya menyerahkan sebelum jam 12, berarti kalian tulis di sini tanggal 28. Karena ketentuan regular service-nya ada limit time-nya. Kan itu ketentuan waktunya. Kalau diserahkan sebelum jam 12 bisa dikembalikan pada hari yang sama. Tetapi jika cucian diserahkan lewat jam 12, keesokan harinya baru dikembalikan. Ya, itu dia acuan pengisian ini. Untuk layanan ini, kalau tidak ditentukan oleh tamu, kalian boleh langsung tanyakan ke tamu. Ya. Sorry, so what kind laundry service do you need for the process your item, misalnya. Layanan apa yang Anda inginkan? We have 3 kind laundry service. Kami punya 3 jenis layanan. Di sini ada regular, express, urgently. Kami punya ada reguler, express, urgently. Nanti kalau tamunya bertanya, bisa dijelaskan nggak apa itu? Jadi kalian harus menjelaskan ini. Reguler adalah ini. Express service adalah ini, biar jelas tamunya. Dalam praktek nanti kalian menjelaskan ini. Ya, cuman praktek di awal maunya kita memberikan untuk kelas 12 itu ke proses dulu di laundry, bukan di valet. Di valet belakangan prakteknya. Ya, jadi proses di laundry-nya dulu. Penggunaan mesin dan lain sebagainya. Itu praktek awal yang direncanakan. Nah, ini pengisiannya. Nah, di dalam nomor untuk lebih jelas nanti bisa kalian lingkari. Ya, misalnya di sini tamunya memiliki shirt, kemeja. Kalian lingkari. Boleh dicoret, dilingkari. Bisa diperhatikan nggak yang ditampilkan itu? Bisa. Selanjutnya, karena tamunya menginginkan penanganannya itu adalah laundry, normally washing process, pencucian secara normal, jadi kita tentukan lingkari harganya di bagian kolom laundry. Kalau tamunya minta hanya disetrika, kita lingkari yang di pressing only. Kalau tamunya minta dry cleaning, kita lingkari yang di dry cleaning. Itu dia. Ya. Selanjutnya di count jumlah, karena tamunya menginap di hotel, jadi diisi di in-house guest laundry. Jadi diisi di sini 2 pieces atau 2 aja boleh. Ya. Jadi anggap aja tamunya punya 2 kemeja sebagai contoh dulu. Sehingga di total chart di sini kita masukkan 8.500 dikali 2, di sini dapat 17.000. Ada bayangan dulu? Bisa dipahami? Bisa. Oke.
Nah, setelah kalian mengisi total chart, di bawah turun dijumlahkan ke bawah, di bagian bawah laundry list muncul seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia total chart-nya. Di bawahnya ada keterangan subtotalnya. Kita turunkan, jumlahkan yang di total chart. Karena nggak ada pencucian jenis yang lainnya, kita masukkan langsung Rp17.000. Kalau ada lagi pencucian lain selain daripada kemeja tersebut, ya berarti kita jumlahkan dulu. Sekarang sebagai contoh, biar mudah, nggak ada cucian lain lagi, cuma 2 kemeja saja, di subtotal masuk Rp17.000. Karena tamunya memilih regular service, ya, jadi tidak ada tambahan extra charge-nya. Ini kosong tetap. Kalau dia memilih express, di sini kita ketik 50%, berapa jadinya? Kalau urgently service, di sini kita tulis 100%, berapa jadinya? Tambahan biayanya di sini kita tulis. Karena ini dia adalah regular, jadi dia tidak ada tambahan biaya, cuma dikenakan tax and service saja 21% atau 21%. 17.000 dikali 21 bagi 100, dapatnya 3.570. Itu untuk tax and service. Untuk grand total yang harus dibayar oleh tamu, kita jumlahkan subtotal ditambah tax and service. Sehingga didapat di sini 3.570. Ya, jadi di sini dapat grand totalnya 20.570. Jadi harga normal ditambah tax and service. Itu caranya mengisi di kolom biaya. Kalau di penjelasan sebelumnya itu list of voucher. Ini dia list of voucher-nya, menghitung biaya. Jika express, berbeda nanti hasilnya. Karena ada tambahan 50%, termasuk reguler. Apa urgently-nya? Itu dia. Gimana untuk perhitungannya di sini memang agak sedikit harus dipahami ya dengan baik. Pak pelan-pelan dulu supaya nanti semua bisa menghitung biaya di laundry. Ada yang ditanyakan nggak untuk perhitungan biaya ini atau pengisian form ini? Di bawahnya receiver penerima siapa? Agung Sanjaya atau nama kalian, isi tanda tangan. Ini dia receiver. Ini namanya, isi tanda tangan. Ini guest signature, ini tanda tangan tamu. Nama tamu. Nanti minta sama tamu. Ya. Terus finishing teknik pengembaliannya ada 3. Folded, on hanger, staged. Folded itu dikembalikan dengan cara dilipat. Cukup dilipat saja. On hanger dikembalikan dengan cara digantung. Staged itu dikembalikan dengan cara dikemas rapi. Jadi di packing dia, dibungkus rapi. Kalau tamunya mau, oh lipat aja saya mau langsung pakai. Jadi dia minta folded, lipat aja. Nggak usah dikemas biasanya. Kalau on hanger itu digantung dia pakai hanger. Pakai gantungan baju. Staged ini baru dikemas dia. Ini yang harus kalian lengkapi dan pahami sebagai seorang valet, karena nanti kalian harus melengkapi laundry list ini. Ya. Gimana untuk laundry list? Ada yang ditanyakan? Sebelum Pak lanjutkan ke logbook. Gimana?
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan biar nggak nanti kalian bingung. Pak, gimana itu pengisiannya? Silakan. Ya, kita diskusi. Ya, nanti nyatanya, realnya kalian ketemu form ini supaya kalian paham. Kalau dilihat form ini secara utuh, seperti yang Pak tampilkan tadi di awal. Nah, ini dia. Gini dia bentuk formnya secara utuh. Nanti ini lembar kerjanya, formulir yang kalian gunakan. Tadi Pak tampilkan supaya lebih jelas. Oh, bagian headernya. Pak tampilkan headernya. Untuk layanannya, Pak munculkan layanannya. Ya, di dalam kolom item. Kalau kalian perhatikan itemnya banyak sekali di sini. Ini bisa dikembangkan lagi. Bisa ditambahkan lagi ini. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan per poin tadi, nah untuk pengisian bagian atas, layanannya, harapkan semua paham tentang layanan ini. Sampai ke perhitungan biaya. Sri Wahyuni, silakan. Silakan, Sri Wahyuni. Pak, saya mau tanya. Udah kedengeran? Udah kedengeran, Pak? Cuman Udah kurang. kedengeran? Sudah. Saya mau tanya, tadi ada beberapa proses, itu kan ada laundry, pressing, sama dry cleaning. Kenapa ada ya jenis-jenis pakaian yang udah di laundry, habis itu di dry cleaning lagi? Oke. Sudah ya, Sri Wahyuni? Ya, Pak. Itu aja. Oke. Oke, jadi bagus pertanyaan dari Sri Wahyuni ya. Jadi gini, nah, mengenai laundry proses, ini dia maksudnya. Jadi, di suatu laundry, dia memiliki 3 jenis penanganan atau proses. Jadi, disiapkan ada 3. Ada dia pencucian biasa atau laundry, ada penyetrikaan saja atau pressing only, ada dry cleaning atau pencucian kering menggunakan uap dan laundry solvent. Itu dia. Sekarang tamu tidak atau cucian tamu tidak diproses ketiganya ini. Tamu memilih dia mau penanganan yang mana. Itu dia maksudnya. Ya, kalau dia memilih laundry ini pencucian dengan penyetrikaan sudah lengkap. Dia dicuci secara normal menggunakan air, deterjen, dan proses pencucian pada umumnya, dan sudah disetrika. Itu dia laundry, penanganan yang pertama. Yang kedua, ada hanya disetrika saja. Tamunya tidak mau dicuci pakaiannya. Pakaian saya masih bersih, cuman dia kurang rapi. Saya mau disetrika saja. Jadi tamu hanya memilih pressing only. Dia tidak dicuci pakaiannya. Hanya disetrika saja, habis disetrika dikembalikan. Atau tamu memilih dry cleaning. Saya mau dicuci dengan cara pencucian khusus ini. Berarti ini yang dilakukan penanganannya.
Jadi pemahamannya tidak semua laundry proses ini harus dilakukan pada cucian tamu. Jadi cucian tamu itu tidak melewati ketiganya ini atau mengenakan ketiganya ini, tidak. Kalau dia memang kotor, dia cukup bahan cucian pakaiannya itu biasa, dia cukup memilih laundry saja. Itu sudah ada pencucian, penyetrikaan, sudah isi. Cuman terkadang tamu kan pakaiannya tidak kotor, dia hanya mau dirapikan. Jadi dia memilih pressing only biar lebih murah. Ya. Ataupun ada pencucian khusus seperti tadi ada bahan sutra, ya. Biar tidak rusak saya milih dry cleaning, itu dia. Bisa dipahami Sri Wahyuni? Bisa dipahami Sri Wahyuni? Sudah. Oke. Sri Wahyuni dari AP berapa ini? AP berapa Sri Wahyuni? 12 12? 12 sampai 5. AP 5. 5. Oke. Loli, ya silakan untuk Loli. Kedengaran, Pak? Ya, sudah. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, seandainya ada seorang tamu, dia memberikan laundryan dalam satu laundry bag, tapi laundrynya itu dibagi-bagi lagi. Ada yang mau memilih layanannya yang reguler sama yang ekspres. Kan itu dalam satu tamu, apakah dibuatkan laundry list yang berbeda atau dalam satu laundry list? Oke. Jadi bagus sekali Loli Prasintia. AP berapa ini? AP 10. AP 10. Oke. Jadi seperti pertanyaan Loli Prasintia ya. Jadi jika tamu dalam satu laundry bag dia memiliki berapa cucian dan dia menginginkan layanan ataupun nanti contohnya laundry proses yang berbeda ya. Jadi ini bisa dijadikan dalam satu formulir atau kalau kalian mau lebih mudah itu tidak ada ketentuan harus dijadikan satu formulir. Oh, biar tidak tertukar saya mau buat 2 form, silahkan. Itu boleh. Ya, kalau kalian jadikan satu form, kalian isi keterangan yang mana itu yang penting jelas, yang mana tamu harus dikembalikan dengan cara proses reguler, yang mana harus dikembalikan dengan cara express service-nya. Itu dia. Ya. Nanti berarti di item kalian udah isikan tambahan remarks keterangan, misalnya di sini t-shirt kalian isi misalnya singkat aja kode ES, Express Service. Ya, kan udah jelas. Kalau di petugas di laundry udah bisa membaca dengan baik itu. Ya. Misalnya shirt, kemejanya dia kalian isi RS atau RS, regular service. Nanti dalam marking atau memberi tanda itu bisa ditambahkan kodenya sehingga yang mana bisa diutamakan dulu dalam pencuciannya. Itu dia oleh petugas selanjutnya yang ada di dalam laundry. Yang penting informasi ini ya kalian catat dan informasinya jelas. Yang penting tidak rancu, tidak membingungkan. Ya, kalau kalian jadikan satu laundry list, kalau itu memungkinkan, jumlah cuciannya kalian masih bisa rekap dalam satu laundry list, cukup laundry list, satu laundry list kalian pergunakan. Itu dia. Nah, karena waktu, ya, untuk pengisian laundry list, selanjutnya Pak tampilkan juga sedikit untuk logbook yang terdapat di laundry, lalu di hotel, ya banyak menggunakan seperti tadi di awal Pak sampaikan ada recapitulation, ya. Jadi ini udah ada ruang lingkupnya di sini untuk logbook laundry-nya. Di mana informasi yang terdapat di dalamnya, ya
kalian tinggal merekap daripada informasi yang kalian catat di laundry list tadi. Di sini ada nomor, room number, ya, name of guest, description, item quantity itu udah ada di laundry list tadi, udah Pak jelaskan, contohnya juga ada ditampilkan. Terus di sini ada laundry prosesnya, laundry, pressing only atau dry cleaning. Ya, sini ada grand total atau charge-nya, biayanya. Termasuk to be follow up dan juga remark-nya. Ya, nanti kita akan bahas kembali, ya, termasuk nanti kita persiapkan suatu proses pelaksanaan pembelajaran, bagaimana kita juga mengidentifikasi ataupun menganalisis, kita bisa juga membuat sesuatu yang baru, mungkin nanti dalam penyusunan ataupun pelaksanaan praktek, kita bisa mempergunakan cleaning equipment dan supplies yang sifatnya eco nanti ya, atau sekarang yang ngetrend sekarang ada eco laundry-nya. Ya. Jadi kedepannya kita bisa mencoba atau membuat cleaning supply seperti parfum ya dari bahan alami ya atau bahan buatan kita sendiri. Ada deterjen kita bisa buat dari bahan alami nanti ya. Mungkin nanti kita coba teknisnya, penyusunannya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Untuk pertemuan kali ini, karena waktu cukup sampai di tanya jawab tadi, Pak tidak memberikan pertanyaan kembali. Ya, jadi Pak akhiri di sini dulu, Pak tutup Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.